Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau disebut alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Perhatikan bagan proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadi pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Dan tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. 2. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. 4. Umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. 5. Geragi, misalnya
pada rumput teki dan stroberi. 6. Akar tinggal atau rizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan 7. Spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. 2. Setek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. 3. Setek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. 4. Merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville. 5. Tempel atau okulasi dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok, merunduk, dan okulasi, yaitu 1. Menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. 2. Menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. 3. Menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. 4. Dapat mengembalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terdiri dari perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Berikut perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah, antara lain dengan membela diri, 2. Bertunas, dan 3. Fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara membela diri terjadi pada hewan bersel satu, misalnya amuba dan paramecium. Perkembangbiakan yang kedua adalah tunas. Perkembangbiakan vegetatif dengan bertunas, yaitu tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol, misalnya hidra, anemon laut, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya, misalnya planaria atau cacing pipih, cacing pita, dan bintang laut. B. Perkembangbiakan hewan dengan generatif. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan dengan generatif. 1. Bertelur atau disebut ovipar. 2. Melahirkan atau disebut vivipar. Dan 3. Bertelur kemudian melahirkan atau disebut ovovivipar. Satu, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan
katak. 2. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh, kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. 3. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan, disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. 1. Perkembangbiakan hewan. 1. Vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau menyusui. Contoh, ikan paus. 2. Ovipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. 3. Ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. 4. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan, yaitu 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat, kebersihan, dan kesehatan hewan. 2. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Dan 3. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. 2.
Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. 4. Penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. 5. Pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Dan contoh pelestarian ex situ adalah dengan kebun raya. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain Amorphopalus titanium atau bunga bangkai, Rafflesia arnoldi atau Rafflesia, kantong semar, cendana, dan meranti. 6. Mengembangbiakkan tumbuhan dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru.